Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Direktur Rumah Sakit Jiwa Gracia, Dr. Ahmad Ahadi MPH. Yang kami hormati, Ketua Tim Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Gracia, Dr. Budi Kristianto MSc SPKJ. Yang kami hormati, para pejabat struktural Rumah Sakit Jiwa Gracia, serta segenap sivitas hospitalia Rumah Sakit Jiwa Gracia yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, ridho, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting untuk mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar dan penanggulangan kebakaran Rumah Sakit Jiwa Gracia tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Helmi Romzulikam menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Gracia, acara yang ketiga yaitu pemberian materi bantuan hidup dasar, acara yang keempat yaitu materi penanggulangan kebakaran, acara yang kelima adalah sesi diskusi, acara yang keenam postas, dan acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk di hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dalam sikap sempurna, di tempat berdoa dipersilahkan. Cukup? Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi dapat memperlancar jalannya acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Gracia. Kepada beliau, Dr. Ahmad Ahadi MPH, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Hilmi. Yang saya hormati Bapak Ketua Tim Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Gracia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Budi Kristianto, SPKJ Konsultan. Yang saya hormati seluruh jajaran pejabat struktural Rumah Sakit Jiwa Gracia, dan yang saya hormati sekaligus yang saya banggakan, seluruh staf dan karyawan Rumah Sakit Jiwa Gracia yang saat ini mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar dan penanggulangan kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih saja melimpahkan kepada kita kesehatan, kekuatan, kemampuan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti salah satu agenda persiapan pre-survei akreditasi Rumah Sakit Jiwa Gracia, yaitu pelatihan 5 dasar yang pada hari ini akan dilaksanakan 2 dari 5 pelatihan tersebut. Bapak Ibu, akreditasi sekali lagi saya yakinkan dan saya tegaskan bahwa bukan merupakan kebutuhan orang per orang secara pribadi, secara individu yang ada di Rumah Sakit Jiwa Gracia ini, tetapi akreditasi adalah kebutuhan kita bersama, kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Gracia, sebagai pengakuan pihak eksternal terhadap pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Akreditasi rumah sakit merupakan sebuah proses, sebuah sistem
yang kemudian bisa dilaksanakan secara habitual bagi seluruh komponen atau sivitas hospitalia rumah sakit. Salah satu daripada komponen daripada akreditasi tersebut adalah bagaimana semua karyawan rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Jiwa Gracia, dapat memahami standar-standar akreditasi, kemudian prosedur-prosedur, dan implementasinya di dalam aktivitas kita di dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Gracia. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu daripada proses akreditasi itu adalah bagaimana kemudian setiap karyawan bertanggung jawab terhadap kemampuan untuk dapat memberikan bantuan hidup dasar, penanggulangan kebakaran apabila hal itu benar-benar terjadi. Untuk itu proses penyiapan karyawan agar dapat bertanggung jawab terhadap dua hal tersebut adalah 1. Sosialisasi, 2. Pelatihan, 3. Simulasi, dan 4. Review. Maka Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini kita akan menyelenggarakan, akan mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar dan penanggulangan kebakaran, yang kemudian selanjutnya akan diikuti pelatihan-pelatihan lain di dalam 5 pelatihan dasar. Pesan saya, seluruh karyawan Rumah Sakit Jiwa Gracia untuk secara seksama, sungguh-sungguh, dan serius di dalam mengikuti pelatihan ini, termasuk di dalam mengikuti praktek secara mandiri yang akan dimulai pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sehingga saya berharap semua komponen rumah sakit, staf rumah sakit, dapat melaksanakan atau dapat mengimplementasikan, memberikan bantuan hidup dasar dan menanggulangi kebakaran dalam konteks kemudian adalah sebagai habit kita sektor yang berisiko. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan pada hari ini, saya berharap Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti dua materi pelatihan ini, yaitu BHD dan penanggulangan kebakaran secara sungguh-sungguh, serius, sehingga besok kita pada hari Senin dan selanjutnya sampai hari Kamis dapat mengikuti praktek secara bersama-sama. Kepada seluruh tim akreditasi Rumah Sakit Jiwa Gracia, khususnya Dr. Budi, Mbak Dewi, dan rekan-rekan sekalian yang terlibat bahu-membahu serius dengan dedikasi tinggi di dalam menyiapkan akreditasi Rumah Sakit Jiwa Gracia, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih. Semoga yang Bapak Ibu laksanakan tercatat dalam sejarah Rumah Sakit Jiwa Gracia, dan itu menjadi amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Kemudian kepada panitia penyelenggaraan pelatihan ini saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga pelatihan ini dapat terus-menerus terlaksana secara baik, sehingga hasil yang diharapkan dapat kita capai bersama. Demikian sambutan saya. Atas kekurangan yang ada di dalam sambutan ini, saya mohon dimaklumi. Dan atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ahmad Ahadi MPH yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara selanjutnya, yaitu pemberian materi bantuan hidup dasar yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Dr. Rinansita Warihwati. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Apakah suara saya sudah terdengar? Ampun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama merefresh kembali ingatan kita mengenai bantuan hidup dasar. Saya mewakili teman-teman dari IGD Rumah Sakit Jiwa Gracia akan membersamai Bapak Ibu teman-teman semua untuk
mengingat-ingat kembali mengenai Sampun. melaksanakan bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar adalah bantuan yang akan kita berikan kepada seseorang penderita, korban, pasien yang mengalami kegawat daruratan medis, termasuk di dalamnya adalah henti nafas dan henti jantung. Tentu saja bantuan hidup dasar merupakan gabungan pengamatan dan tindakan yang tidak terputus, yang nanti akan disebut rantai kelangsungan hidup atau chain of survival. Ada yang dinamakan in-hospital cardiac arrest atau henti jantung di dalam rumah sakit dan out-hospital cardiac arrest. Bedanya apa? Kalau misalnya in-hospital cardiac arrest ini adalah biasanya pada pasien yang sudah dalam perawatan di ruang rawat inap di rumah sakit. Maka poin pertama yang dibutuhkan adalah pengenalan awal dan pencegahan. Dalam hal ini adalah bagaimana kita menilai EWS dari pasien tersebut. Kemudian yang out hospital atau ini adalah BHD secara umum yang kita ketahui, ada 2 poin penting yang perlu kita pelajari, ingat-ingat lagi bersama, yaitu bagaimana kita mengaktifasi respon darurat. Dalam hal ini, bagaimana kita bisa mengaktifasi code blue. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan CPR yang dengan kualitas tinggi. Untuk lebih memudahkan, kita melihat dari bagian ini ya. Jadi ketika menemukan korban, pertama kali yang harus kita lakukan adalah pastikan keamanan. Baik keamanan kita sebagai penolong, keamanan korban, serta lingkungan. Misal ada korban kecelakaan di depan Rumah Sakit Jiwa Gracia. Berarti misalnya kita mau langsung membantu menolong korban di tengah jalan raya, tentu itu tidak aman ya. Tidak aman kita sebagai penolong, tidak aman lingkungan, dan tidak aman korban karena lalu lintas yang lalu lalang. Maka kita bisa memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Ketika kita akan memindahkan korban ke tempat yang lebih aman, kita harus pastikan apakah kita bisa memperparah cedera dari korban itu sendiri sehingga membahayakan korban atau tidak. Kalau misalnya tadi contohnya adalah pasien dengan kecelakaan lalu lintas, itu kemungkinan besar adalah pasien trauma. Kita lihat apakah ada kecurigaan trauma atau cedera leher atau servikal atau tidak. Tanda-tandanya kita mencurigai seseorang itu mengalami cedera atau trauma servikal adalah adanya cicas di kepala dan di dada bagian atas. Kalau misalnya ada luka, ada cicas, ada darah yang keluar di kepala dan dada bagian atas, kita curigai seorang korban itu mengalami cedera leher atau trauma servikal. Maka kita harus lebih hati-hati dalam memindahkan korban. Kalau cuma kita bopong, nanti lehernya bergerak, nanti takutnya adalah cedera korban menjadi lebih parah. Maka kita perlu bantuan orang lain untuk memindahkan korban agar tetap dalam satu garis yang lurus antara dari kepala hingga ke kaki. Nah, setelah kita pastikan aman, langkah selanjutnya adalah kita cek respon. Cek respon ini untuk mengecek kesadaran juga ya. Yang kita lakukan secara simultan, kita panggil dengan lantang, dan kita tepuk-tepuk dengan keras di kedua bahu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kita untuk mengecek secara verbal, kemudian sentuhan, dan nyeri sekaligus. Seperti contohnya misalnya, Pak, Bu, seperti itu ya. Setelah itu, kalau misalnya tidak ada respon, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah panggil bantuan. Kita sebagai pertama akan memanggil teman kita yang di sebelah kita, nanti yang akan disebut penolong kedua. Nanti penolong kedua yang akan menelpon kodbu. Misalnya, saya sebagai penolong pertama, saya akan meminta Mbak A,
Mbak A telepon Code Blue gitu. Nanti si Mbak A itu akan memanggil bantuan atau menelpon Code Blue. Nanti tolong menelpon Code Blue dengan telepon ke nomor 3477 yang dikatakan adalah Code Blue, Code Blue, Code Blue. Code Blue-nya 3 kali ya. Kemudian lokasi, kemudian nama pelapor. Misal ada seseorang pengunjung yang jatuh tidak sadarkan diri di Polijiwa lantai 1. Maka yang dikatakan adalah Code Blue, Code Blue, Code Blue, Polijiwa lantai 1, Sita. Sebagai contohnya seperti itu. Setelah itu, nanti sebagai penolong kedua akan membantu penolong pertama untuk melakukan BHD. Sedangkan tadi sebagai penolong pertama, ketika kita sudah meminta bantuan penolong kedua untuk menelpon Code Blue, kita langsung fokus ke pasien atau korban. Langkah selanjutnya adalah yang kita ingat adalah CAB ya. C dulu, kemudian dilanjutkan A dan B. C itu adalah sirkulasi atau kompresi, kemudian A itu RW atau jalan nafas, kemudian B itu adalah pernafasan atau breathing. Nah, yang dilakukan setelah kita meminta tolong orang kedua untuk mengaktifkan Code Blue adalah cek nadi. Cek nadi ini yang paling mudah kita lakukan adalah di nadi karotis atau arteri karotis. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah kalau misalnya di depan ini ada jakun, kita geser ke kanan atau ke kiri sekitar 2-3 jari menggunakan kedua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Nah, letakkan di situ. Nanti Bapak, Ibu, teman-teman semua boleh mencoba masing-masing untuk mengecek nadi karotis itu. Nah, kita mengeceknya tidak lebih dari 10 detik. Ketika kita tidak meraba nadi, maka selanjutnya adalah kita lakukan kompresi. Kalau misalnya ada nadi, berarti tadi dari C, C-nya ada nadi, berarti kita lanjut ke A, atau kita lanjut ke RW. Tapi kalau misalnya dalam waktu 10 detik itu kita ragu-ragu ada atau tidak nadinya, kita anggap sebagai tidak ada nadi. Maka selanjutnya adalah kita lakukan kompresi. Kompresi itu letaknya di mana? Letaknya ada di 2 jari di atas processus xiphoideus. Di tengah dada ini ada yang namanya tulang dada ya atau tulang sternum. Nah, yang kita letakkan tangan kita itu di setengah bagian bawah tulang sternum. Kalau pada laki-laki akan lebih mudah. Jadi di sini ada puting susu kanan dan puting susu kiri. Nah, kita tarik garis khayal, nah tepat di tengah-tengahnya. Menggunakan kedua tangan kita, tangan yang bawah adalah tangan yang dominan. Misalnya saya tidak kidal, maka tangan yang bawah adalah tangan yang kanan. Kemudian yang atas adalah tangan satunya, bentuknya menjalin seperti ini, yang diletakkan di dada pasien adalah telapak tangan. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah alas dari korban atau pasien itu adalah sesuatu yang keras dan rata. Kalau misalnya korban atau pasiennya masih berada di atas bed yang empuk, kita bisa sisipkan untuk resuscitation board atau bisa kita pindahkan ke tempat yang lebih keras dan rata. Kemudian yang selanjutnya kita kompresi, kita akan menggunakan beban tubuh kita ya, melakukan pijat jantung dan paru. Maka yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah siku harus selalu dalam keadaan tegak lurus. Jadi dari ini korban atau pasiennya, dari tangan hingga lurus. Kemudian untuk kecepatannya sekitar sampai 20 kali per menit. Dengan orang dewasa sekitar 5 cm atau 2 inci. Berapa kali kita lakukan kompresi ini? Pada dewasa kita lakukan 3 kompresi.
nanti akan diikuti 2 kali bantuan nafas sebanyak 5 siklus. Maksudnya 5 siklus itu bagaimana? Maksudnya 5 siklus adalah 30 kali kompresi nanti akan diikuti 2 kali bantuan nafas 1. Kemudian kita ulangin lagi 30 kali kompresi 2 kali bantuan nafas 2. Kemudian 30 kali kompresi lagi diikuti 2 kali bantuan nafas 3. Kemudian kita ulangin lagi 30 kali kompresi 2 kali bantuan nafas 4. Kemudian 30 kali kompresi, 2 kali bantuan nafas 5. Nah, itu yang dinamakan 5 siklus. Setelah itu nanti akan dilakukan evaluasi. Kompresi ini kita lakukan 30 kali, selanjutnya akan diikuti 2 kali bantuan nafas. Nah, sebelum memberikan bantuan nafas, tentu kita buka dulu ya jalan nafasnya. Untuk membuka jalan nafas, ada 2 teknik yang secara umum dilakukan, yaitu yang pertama adalah head tilt chin lift, yang kedua jaw thrust. Kalau misalnya dari gambarnya tampak ya yang mana yang tidak boleh kita lakukan pada korban atau pasien dengan kecurigaan trauma servikal atau CPR. Kalau misalnya ada pasien dengan trauma servikal cedera leher, tandanya adalah ada jejas di kepala dan di dada bagian atas, tapi tidak boleh kita lakukan yang head tilt chin lift karena ada pergeseran pergerakan dari leher di sini. Jadi kalau yang head tilt chin lift bisa kita lihat dari gambar, nanti kepalanya ditengadahkan, dagunya ditarik ke depan untuk membuka jalan nafasnya. Sedangkan ini nanti jaw thrust itu untuk meminimalisir pergerakan dari leher, sehingga nanti kalau misalnya pada pasien dengan kecurigaan trauma servikal atau cedera leher, minimalisir cederanya agar tidak semakin bertambah parah. Ketika kita membuka airway atau jalan nafas, nanti kalau misalnya terlihat sumbatan di bagian mulut pasien atau korban bisa kita ambil. Tapi kalau misalnya tidak, kita anggap sebagai tidak ada sumbatan, jadi tidak perlu kita rogoh-rogoh. Setelah kita buka airway-nya, kita memberikan bantuan nafas. Bantuan nafas ini dilakukan setiap 1 kali bantuan nafas itu 1 detik. Jadi kalau misalnya 2 kali, kita lakukan dalam waktu 2 detik. Yang perlu kita lihat apakah bantuan nafas kita sudah masuk benar ke pasien atau korban adalah kita lihat pengembangan dari dinding dadanya. Kalau misalnya mengembang, berarti bantuan nafas yang kita berikan sudah sesuai. Seperti itu. Menggunakan apa kita melakukan bantuan nafas? Bantuan nafas atau rescue breathing itu bisa kita lakukan menggunakan masker seperti ini. Terus yang ini mouth to mouth ini sudah tidak dianjurkan ya. Ini mungkin bisa kita lakukan ketika kita benar-benar yakin kondisi kesehatan dari pasien atau korban yang akan kita tolong. Sebagai contoh, misalnya ada salah satu anggota keluarga kita yang memerlukan bantuan nafas, gitu, kita bisa melakukan mouth to mouth. Tapi kalau secara umum memang sudah tidak dianjurkan kembali. Sedangkan di Rumah Sakit Jiwa Gracia kita menggunakan alat ini ya. Ini namanya back valve and mask. Yang perlu kita perhatikan adalah perlekatan antara wajah korban dengan masker ini benar-benar tertutup rapat, kemudian nanti akan kita berikan bantuan nafasnya dengan mengembang dan mengembiskan dari back-nya ini. Kalau misalnya kita tidak melakukan ini, sebagai contoh, ternyata korban atau pasien yang kita temui itu berada contohnya di lapangan sepak bola. Tentu kita jauh akses dari alat ini, maka bisa kita lakukan kompresi saja selama 2 menit atau sekitar 200 kali kompresi tanpa bantuan nafas. Seperti itu.
Tapi kalau misalnya kita ingat-ingat lagi ya, kalau misalnya untuk mengingat-ingat, tetap kita lakukan 30 kali kompresi, diikuti 2 kali bantuan nafas, banyak 5 siklus. Nah, nanti setelah 5 siklus, apa yang kita lakukan adalah kita evaluasi. Setiap evaluasi selalu diawali dengan cek nadi. Jadi, ketika evaluasi, kalau misalnya kita cek nadi, tidak ada nadi, maka kita kembali lagi di bagiannya ini ya. Kalau misalnya cek nadi tidak ada nadi, maka kita kembali lagi ke sini. Kita ulangi lagi, kita lakukan kompresi 30 kali, diikuti 2 kali bantuan nafas sebanyak 5 siklus. Setelah 5 siklus, kita evaluasi lagi, kita cek nadi lagi. Kalau misalnya masih tidak ada nadi, maka kita ulangi lagi kompresi 30 kali, diikuti 2 kali bantuan nafas sebanyak 5 siklus. Setelah 5 siklus, kita cek lagi. Kalau nadi lagi ya. Kalau misalnya sudah ada nadi, maka selanjutnya adalah kita cek nafasnya. Apakah sudah adekuat atau belum. Kalau misalnya nafasnya masih agak tersengal-sengal, tapi sudah ada nadi, maka kita bisa memberikan bantuan nafas saja. Kalau misalnya sudah ada nadi, tapi nafasnya masih agak tersengal-sengal, kita memberikan bantuan nafas berapa kali? Bantuan nafas itu kita berikan setiap 6 detik sekali, selama nanti 2 menit. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, detik ke-6 kita berikan 1 kali bantuan nafas. Atau sekitar 20 kali bantuan nafas, kemudian kita evaluasi lagi. Walaupun tadi sudah ada nadi, evaluasi selalu diawali dengan cek nadi. Kalau misalnya kita cek nadi tidak ada nadi, maka kita kembali ke sini, kita lakukan kompresi lagi 30 kali kompresi, diikuti 2 kali bantuan nafas, kemudian sebanyak 5 siklus, kemudian kita evaluasi lagi. Kalau misalnya sudah ada nadi, kita lihat nafas. Kalau misalnya nafasnya juga sudah normal, berarti pasiennya dalam kondisi sadar ya. Jadi kapan sih kita lakukan BHD itu? Sampai yang pertama adalah bantuan datang. Tadi kita sudah menelpon Kodlu ya. Jadi sampai nanti tim Kodlu datang. Respon time dari tim Kodlu adalah 5 menit. Jadi sebelum evaluasi yang kedua, nanti insya Allah tim Kodlu sudah akan datang. Dan telah diserahkan ke tim Kodlu untuk penanganan selanjutnya, atau telah dievakuasi ke rumah sakit pada setting di luar rumah sakit, atau kalau misalnya pasiennya tadi sudah sadar. Jadi kalau pasiennya sadar, ini kriterianya adalah sudah ada nadi dan nafasnya sudah kuat, maka kita posisikan di posisi recovery atau posisi pemulihan. Posisi recovery atau posisi pemulihan itu seperti ini ya. Jadi tadinya pasiennya dalam posisi terlentang, salah satu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kita tekuk, kemudian kita miringkan ke salah satu sisi seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya agar tadi kita yang pertama kita melakukan penekanan pada dada pasien ya. Kemudian pasiennya dalam keadaan tidak sadar. Jadi ada kemungkinan pasiennya ini bisa muntah. Kalau misalnya muntah dalam posisi terlentang, nanti muntahannya bisa masuk ke dalam saluran nafas, menyumbat saluran nafas atau aspirasi. Kalau misalnya kita posisikan seperti posisi recovery seperti ini, yang pertama pasiennya tentu akan lebih nyaman. Yang kedua, ketika ada muntahan, maka bisa keluar dan tidak menyumbat jalan nafas seperti itu. Nah, untuk merangkum, maka kita melihat dari bagian ini ya. Jadi ketika kita menemukan korban, yang pertama kali adalah pastikan aman. Setelah kita memastikan aman adalah yang kedua adalah cek respon. Cek respon verbal, sentuhan dan nyeri kita lakukan secara simultan ya. Kita panggil dengan keras dan kita tepuk kedua bahu. Kalau misalnya tidak ada respon, maka yang ketiga adalah aktif Kodlu. Kita minta orang di sekitar kita untuk memanggil Kodlu. Memanggil Kodlu dengan telepon ke nomor 3477 yang dikatakan adalah Kodlu, 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 kemudian lokasi, kemudian nama pelapor. Sedangkan kita sebagai orang pertama langsung tidak perlu menunggu teman kita untuk
telepon code blue, kita langsung CAB ya. Ingat CAB, yang pertama C adalah cek nadi. Kalau misalnya tidak ada nadi, maka kita langsung lakukan kompresi. Kalau misalnya ada nadi, kita cek nafasnya. Kemudian kalau misalnya dalam waktu 10 detik itu kita ragu-ragu ada atau tidak, ya nadinya kita anggap sebagai tidak ada nadi, maka kita lakukan kompresi, 30 kali kompresi diikuti 2 kali bantuan nafas sebanyak 5 siklus. Setelah 5 siklus, kita cek ulang nadi. Evaluasi selalu diawali dengan cek nadi. Kalau misalnya tidak ada nadi, maka kita lakukan kompresi lagi 30 kali kompresi diikuti 2 kali bantuan nafas sebanyak 5 siklus. Setelah itu kita cek lagi nadi. Kalau misalnya sudah ada nadi, kita lihat nafasnya. Kalau misalnya nafasnya masih agak berat, agak tersengal-sengal, belum adekuat, berarti kita beri bantuan nafas saja setiap 6 detik sekali selama 2 menit. Setelah 2 menit, kita evaluasi mulai awal dari cek nadi. Kalau misalnya sudah ada nadi, kita lihat nafasnya. Kalau misalnya nafasnya sudah adekuat, berarti kita posisikan ke posisi recovery seperti ini. Itu sambil kita evaluasi untuk secara berkala, kita ajak bicara, kita cek kesadarannya, kita cek nadinya juga secara berkala seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Dr. Rinansita Warehwati yang telah menyampaikan materi mengenai bantuan hidup dasar. Selanjutnya, yaitu materi mengenai penanggulangan kebakaran yang akan disampaikan oleh Bapak Yakobus Nur Setiawan SST. Kepada beliau kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin menyampaikan tentang, mengulangi lagi, refresh, tentang materi penanggulangan kebakaran. Ya, di sini saya refresh mewakili dari panitia K3 tentang penanggulangan kebakaran. Ya, tentang regulasi mungkin bisa dibaca secara mandiri tentang regulasinya dari keselamatan kerja sampai dengan syarat-syarat pemasangan dan penilaian lapar. Ya, saya masuk langsung saja pada materi inti tentang api. Apa itu api? Api adalah suatu reaksi antara rantai kimia yang dikatakan sebagai pembakaran. Atau api adalah juga menurut dilihat dari segitiga api, ini ada tiga, ada oksigen, ada bahan bakar. Jadi kalau terjadinya api ada 3 faktor ini. Jadi kalau panas itu adalah sumber-sumbernya bisa dari kimia, listrik, mekanis, nuklir, matahari. Kemudian ada udara, ada bahan bakarnya, bisa gas, uap, cair, kemudian hidrolis padat. Jadi ini akan bisa menimbulkan api. Nah ini ada bahan bakar, kemudian udara tadi yang cukup, ada titik nyala,
kemudian ada panas. Ini akan menimbulkan api. Sumber-sumber panas yang ada tadi bisa dari listrik, panas mekanis, ini bisa mesin-mesin ya, gesekan-gesekan ataupun apa, ataupun tekanan, kimia, panas nuklir dan matahari. Kemudian perpindahan panas. Jadi perpindahan panas, jadi kalau api itu secara radiasi bergerak ke daerah sekitarnya. Jadi ini ya. Jadi kalau ada kebakaran, ini bisa juga merembet ke yang lain. Kan apa ya, ada radiasi panas tadi. Kemudian secara konduksi, artinya ada api bergerak dari ruang ke ruang melalui penghantar. Nah, ini bisa vertikal, bisa naik, bisa turun. Kemudian juga bisa horizontal, karena ada penghantarnya. Kemudian kalau cara konveksi ya ini ada perpindahan karena apa? Ya energinya tadi membuat sekitarnya menjadi rapuh, sehingga rapuh dan mudah terbakar. Ya, bisa kita lihat sana ini. Ya, jadi tadi contoh bahwa penanganan kebakaran, ada minyak yang terbakar, kalau kita langsung siram air ke titik itu bisa langsung mengakibatkan bencana yang lebih besar lagi malah. Sehingga dalam proses pengendalian api ada juga namanya isolasi. Jadi yang diisolasi atau yang diamankan dulu itu adalah lokasi sekitarnya. Ya, nah itu jenis-jenis apar. Apar itu ada yang air, nah, seperti hidran atau water cannon itu air. Kemudian ada juga yang isi aktifnya adalah busa, foaming. Yang kedua ini memang sangat rentan dengan listrik ya. Jadi PLN harus mati. Kalau itu tidak, ini akan sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian ada juga apar yang berbentuk serbuk atau dry chemical powder. Kemudian ada juga yang gas, ini ada CO2 atau halon free. Yang kita ada dua ini. Jadi kondisi apapun bisa digunakan. Jadi langsung kita bisa gunakan. Klasifikasi kebakaran. Nah, ini kelas A itu adalah bahan padat non logam, bisa kertas, plastik, kain, kayu, karet dan lain-lain. Nah, ini akan cepat sangat terbakar jika terjadi ya ini media ataupun ruangan itu ada kertas, plastik, kayu, karet, kain. Nah, ini akan cepat sekali. Sehingga bisa digunakan juga ini jenis apa seperti itu. Nah, kita ada CO2 dan powder ini bisa digunakan juga. Kelas B adalah oleh bahan cair yang mudah terbakar. Misal minyak, ya, ada bensin, solar oli, dan lain-lain. Alkohol, nah itu juga. Nah, kita juga bisa ini ya. Kemudian kelas C adalah kebakaran oleh listriknya. Panas tadi, misalnya jaringan listrik kita hanya 1,5. Kemudian kita beli alat elektronik banyak, nah di situ nggak kuat, akan jadi panas, nah, bisa terbakar juga. Jadi ini kelas D ini akibat oleh listrik ya. Kemudian yang kelas D itu oleh bahan-bahan logam. Nah di sini juga seperti baterai, litium dan lain-lain. Nah, seperti itu juga bisa terbakar. Nah, apar itu apa sih isinya? Nah, kalau dilihat dari anatominya di dalam di sini ada gas juga di sini. Jadi selama pen pengaman tidak dicabut, itu akan tetap aman. Jadi kita bawa kemana-mana aman, jangan takut ini meledas ataupun sudah habis di jalannya. Jadi apar ini adalah istilahnya P3K-nya kebakaran. Jadi semakin cepat kita gunakan, semakin
baik karena semakin api semakin padam. Kemudian ini juga jangka waktunya tidak lama, paling 2-3 menit langsung habis satu tabung ini. Sehingga kalau api kecil tidak bisa teratasi oleh satu tabung, bisa akan menjalar, sehingga diperlukan apar-apar yang lain untuk membantu memadamkan api. Nah, jenis-jenis ada yang macam-macam kayak gini, ada yang dengan manometer juga, ini yang gas ataupun yang powder, ada juga manometer. Kalau kita selama ini kita nggak ada manometernya ya, jadi sekali hentak langsung habis. Kemudian yang gas itu mesti ada manometernya, jadi kita perlu cek juga, walaupun baru, kalau itu di manometernya merah itu tidak bisa digunakan. Dan memang yang gas itu tidak perlu diganti setahun sekali, bisa 2, bisa 3 tahun. Kemudian yang ini adalah yang CO2, bentuknya kayak gini, ada corongnya. Ini lebih berat, sekitar ya 7 kilo lah, seperti itu. Kita juga ada ini, jadi alat pemadam api jenis sumbu ya. Jadi ini kita sudah pasang di panel-panel listrik kita. Jadi kalau misalnya panel kita panas ataupun ada asap atau itu, kemudian ini akan memadamkan sendiri. Ya, kita pasang di panel-panel ini. Karena dulu pernah panel kita di gardu induk lama itu juga pernah terbakar ya karena induksi. Jadi sudah di sini api semua sampai ke atas. Tidak ada ini, sehingga ya bisa naik ke ruangan yang lain, sehingga waktu itu kita juga tembak dengan apar yang powder itu. Cara penggunaan apar ada tertera di label-label di setiap apar ya. Cabut pen, siapkan selang, tekan katup, terus sapukan searah dengan arah angin. Kemudian di baliknya ini ada tabel untuk maintenance setiap 4 bulan sekali. Ini yang tadi yang gas CO ya, ini powder. Jadi kalau terjadi kebakaran atau melihat api, segera apa? Segera panggil bantuan. Aktifkan code red. Kemana? 3466. Kemudian siapkan apar. Atau kalau enggak, rumah kita yang kedua di kantor ini kita paling enggak tahu ini ya, MCB atau gas sentral atau gas mungkin di televisi ataupun gas-gas medis lainnya yang itu bisa juga kita matikan dulu. Nah, kita siapkan apar sampai di titik api ya. Kita gunakan apar baru sampai di dekat titik api, sudah dekat kita baru gunakan ini, cabut pen, siapkan selang, tekan katup, sapukan searah dengan arah angin dan jarak kurang lebih 2 meter. Nah, ini sistem kewaspadaan kita terhadap bencana kebakaran. Jadi apa? Ya kita ada code red. Jika melihat api, segera apa? Panggil bantuan ke 3466. Caranya code red Bima Yanto. Artinya apa? Terjadi code red di Bima, Wisma Bima, pelapornya Mas Yanto. Jadi nanti dari pihak security, di sana ada 2 iPhone. Jika ada ini yang menyala, dia wajib istilahnya tanggap peka, tidak boleh salah mendengarkan wisma mana yang tadi melaporkan. Kemudian dari security akan mengumumkan, ya menerima dan mengumumkan kontraknya tadi dan bunyikan sirine, sehingga apa? Teman-teman yang lain yang bertugas di jadwal piket ini, ada yang merah, kuning, putih, biru, langsung bisa menuju ke lokasi kebakaran, membantu yang di sana. Diperhatikan pula bahwa nanti di security juga ada satu yang standby. Ya, satu standby, siap skam nomor-nomor penting ini jika tidak bisa dipadamkan. Harus juga diketahui, harus siap, harus menghubungi siapa, polsek, damkar mana, dan lain-lain. Kemudian mengarahkan damkarnya lewatnya mana, lewat depan atau lewat belakang. Kalau lewat depan nggak bisa nanti, karena apa? Hanya bisa di depan halaman itu, tidak bisa sampai masuk. Berarti harus lewat ke belakang, dekat pohon pisang, penjual pisang itu masuk lewat lapas.
walaupun di sana ada beres sedikit, nanti mungkin bisa ya itu harus jalan masuk di sana seperti itu. Nah ini jadwal piket tangga bencana yang sudah ada di lokasi-lokasi tertentu. Mungkin memang masih banyak yang kurang dengan penambahan layanan ataupun ruangan, dan nanti kita petakan mana-mana yang belum ada. Jadi ini wajib setiap personil di ruang itu tahu, ini wajib diupdate. Kemudian yang jadi helm merah siapa, helm kuning siapa, bertanggung jawab itu juga bisa dilampirkan atau disampaikan di dalam operan jaga. Kamu bertugas seperti ini. Jadi tanggung jawab masing-masing ada. Nah, tadi ya penting ya jadwal update. Update jadwal piket bencana karena kita tidak tahu bencana atau itu kapan datangnya. Bisa disampaikan di dalam operan jaga. Sehingga wajib tahu peran masing-masing petugas jaga yang ada di rumah sakit ini. Karena ada yang shift pagi, sore, dan malam. Jadi yang bersangkutan juga tahu dan bisa diandalkan di lapangan. Itu intinya. Nah, ini bisa kita refresh lagi. Pemirsa, bencana kebakaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak terkecuali di rumah sakit. Dalam menanggulangi bencana kebakaran, diperlukan manajemen yang handal, kesiapan, dan kesigapan para pegawai dalam melakukan evakuasi. Rumah sakit berkewajiban mengutamakan keselamatan pasien dan mengupayakan agar pasien tetap tenang dan tidak panik. Melalui tayangan berikut ini, kita akan menyaksikan simulasi bencana kebakaran di Rumah Sakit Jiwa Gracia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Simulasi dimulai. Selamat menyaksikan. Potret Wisma Sembodro Ikarati. Diterima Potret Wisma Sembodro. Potret Wisma Sembodro. Potret Wisma Sembodro. Selamat siang, ruang direktur dengan pembayun. Sedangkan telah terjadi potret di Wisma Sembodro. Segera lakukan bantuan dan siapkan nomor-nomor darurat. Pemirsa, demikian tadi simulasi penanganan bencana kebakaran di Rumah Sakit Jiwa Gracia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, jadi mohon maaf video tentang potret masih lama dan mungkin titik kumpul juga tidak ada di situ yang di video itu, tetapi di halaman di tiang bendera sekarang ya. Dan juga ini belum update
video yang terbaru, tapi langkahnya hampir sama. Ya, jadi tetap kalau ada melihat api, segera panggil bantuan. Caranya seperti tadi. Kemudian apakah harus evakuasi? Nah, itu jika melihat situasi dan kondisi. Jadi prinsip tadi, misalnya ruang tersebut sudah bisa dipadamkan oleh rekan-rekan dengan apar yang datang dari semuanya, ya tidak perlu evakuasi, ataupun evakuasinya hanya teritorial, jadi lokal saja. Yang Wisma tersebut yang evakuasi, yang lainnya tidak. Seperti itu. Jadi situasional. Nah, penting untuk diketahui bahwa seluruh penghuni ini mengetahui jalan keluar, pintu keluar, mengetahui aparnya di mana. Masing-masing ruangan itu harus tahu ya. Ibarat rumah sendiri, tahu jalan keluarnya, tahu MCB-nya, tahu aparnya di mana. Nah, seperti itu juga selalu tanggap dengan alarm kebakaran. Kalau ada yang gedung-gedung seperti itu, tanggap. Kalau tidak ada ya, kita wajib selalu identifikasi ya, peka. Kalau ada sirine-sirine dan yang lain, seperti itu. Apa tujuannya? Ya, semuanya penghuni ya, termasuk kita petugas juga, kalau ada sesuatu bisa aman dan selamat. Sehingga ya, makanya untuk exit atau jalan keluar koridor selasar itu juga harus longgar. Nah, kita tidak tahu bencana itu kapan datangnya, tapi maksud dari sini adalah bahwa untuk evakuasi itu bisa berjalan dengan lancar dan cepat. Itu juga harus jalan keluar itu tidak terhalang. Mungkin itu saja dari saya untuk merefresh kembali tentang code red dan juga penggunaan APAR. Ada kekurangan dari kami mohon maaf. Selanjutnya waktu kami serahkan kembali kepada panitia. Terima kasih. Matur nuwun, selamat siang. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yakobus Nur Setiawan SST yang telah memberikan materi mengenai penanggulangan kebakaran. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada para narasumber, bisa langsung bertanya ataupun dituliskan di kolom chat. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya kepada narasumber ataupun dituliskan di kolom chat. Moga Bapak Ibu yang ingin bertanya. Untuk sesi yang pertama kami batasi untuk 2 penanya terlebih dahulu. Mohon izin bertanya, Mas. Baik, silahkan Bu Ismiatun. Bisa langsung disampaikan. Yang BHD nggih Mas, Dr. Rinan Sita nggih. Baik. Mohon izin bertanya, nama saya Ismiatun. Mungkin tadi saya kurang begitu memperhatikan atau gimana nggih, mohon maaf. Mohon penjelasan lagi untuk Dr. Rinan Sita. Seumpama ada kasus pasien yang harus dilakukan BHD. Kemudian sebagai penolong kan sekarang tidak disarankan untuk melakukan M2M nggih secara langsung. Terus nanti gimana cara melakukan tindakan BHD nggih sambil menunggu bantuan datang? Apakah hanya kita kompresi aja tanpa sirkulasi atau bagaimana? Terus nanti kalau kompresi hitungannya bagaimana nggih untuk siklus? Gitu aja Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ismiatun. Kepada Dr. Sita, mungkin bisa langsung memberikan jawaban. Terima kasih Mbak Ismi atas pertanyaannya. Jadi tadi benar kalau misalnya, jadi begini, kalau misalnya di ruangan, memang ada beberapa ruangan yang sudah ada bag valve and mask ya, ada ambu bag. Nanti kalau misalnya ada ambu bag, nanti kita bisa menggunakan ambu bag. Kalau misalnya
memang kita tidak yakin untuk memberikan, tidak ada alatnya itu, kita bisa lakukan kompresi saja. Kompresi saja tanpa interupsi selama 2 menit. Nah, tadi kalau misalnya kecepatan untuk kompresi dalam 1 menit kan sekitar 100 sampai 120 kali. Jadi biar tidak lupa, jadi kita lakukan kompresi saja sebanyak 200 kali. Nanti habis itu evaluasi. Gitu. Apakah sudah cukup jelas? Jadi dokter, berarti kompresi terus nih dokter sampai 100 kali gitu atau gimana aja? Kompresi terus selama 2 menit, jadi 200 kali. Begitu, ya. Terima kasih untuk penjelasannya dokter. Sami-sami. Baik. Apakah ada pertanyaan lain yang akan disampaikan, Bapak Ibu? Baik. Di kolom chat kayaknya ada pertanyaan itu, Mas. Baik, saya sampaikan. Untuk pertanyaan yang ada di kolom chat dari Wisma Arjuna, ditujukan kepada Pak Tiwan, mohon dijelaskan kembali segitiga pengaman tadi, Bapak. Terima kasih. Jadi tadi itu bukan segitiga pengaman, tapi trilogi ya. Jadi terbentuknya api tadi ya. Api itu oleh yang pertama karena apa? Panas, ada oksigen, kemudian ada medianya. Media bisa cair, padat, dan lain-lain tadi yang mudah terbakar. Jadi seandainya ada api, nah mungkin kalau kita dulu ada secara manual ya, pakai sarung goni yang dibasahi atau kain yang dibasahi, itu sebenarnya menutup salah satu. Jadi kalau ada api, kita tutup oksigennya dengan kain yang dibasahi tadi, apinya akan padam. Jadi ada panas, ada udara atau oksigen, ada medianya. Nah, salah satu yang ditutup itu api akan padam. Itu prinsipnya. Itu Mas Helmi, matur nuwun. Baik, terima kasih. Sudah jelas saya rasa Bapak Ibu. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya yang ada di kolom chat dari Bapak Aris Munanto. Kalau ada kejadian kebakaran listrik dan ada korban tidak sadarkan diri, bagaimana penanganannya? Monggo Bapak Tiwan bisa dijelaskan. Terima kasih. Terkait untuk korban yang penanganan kebakaran karena listrik ya, yang jelas untuk korbannya kita amankan dulu. Jadi apakah itu karena asap dan lain-lain, jadi kita tolong ya, mungkin itu dengan BHD tadi. Kemudian kebakaran karena listriknya ya kita langsung bisa bergerak. Jadi ada yang code red, ada yang code blue lah seperti itu. Kalau yang seperti itu ya. Jadi korban kebakaran itu kadang memang tidak langsung terjilat api, tetapi karena juga menghirup CO2, jadi lemas. Nah, itu yang ditolong ya. Karena di sini ada helm merah, helm kuning bersama-sama, jadi bisa langsung evakuasi untuk yang kuning-kuning, yang merah-merah, seperti itu. Lanjut ke chat yang kedua ya, Mas ya. Oke, Pak. Baik, untuk chat yang kedua, yaitu untuk Pak Iwan juga. Tadi disarankan jika ada minyak yang terbakar, jangan disiram air. Seharusnya dipadamkan dengan apa? Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi misalnya kejadian minyak terbakar, mungkin waktu masak di dapur ya, minyaknya terlalu panas, langsung api besar ya. Kalau kita tidak punya apar ya, ataupun punya apar pun jangan ditembak langsung di minyak yang terbakar tadi. Itu akan tumpah kemana-mana, apinya kemana-mana, akan semakin parah. Nah, yang bisa kita lakukan ya tadi, menutup aliran oksigennya. Bisa dengan handuk, kain, atau selimut yang tebal, yang lebar, bisa untuk menutup itu. Itu manual. Tapi kalau kita punya apar,
ya kita amankan dulu sekelilingnya, tembak lokasinya. Sehingga apinya itu tidak meradiasi kemana-mana. Jadi setelah itu baru ya nembaknya jangan langsung ke titik api, itu saja Mas. Jadi perlahan-lahan diisolasi dulu samping-sampingnya sehingga tuh tidak akan tumpah kemana-mana. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup jelas. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Kausar, IPS RS, izin bertanya tentang BHD. Dalam kondisi apa tenaga non-medis tidak diperkenankan melakukan BHD kepada seseorang yang mengalami tidak sadar atau luka akibat kecelakaan? Bisa untuk dijelaskan, terima kasih. Mungkin Dokter Sita bisa menjawab. Kalau ini settingannya di luar rumah sakit Jiwa Gracia ya. Jadi kalau misalnya di dalam lingkungan rumah sakit Jiwa Gracia diharapkan semua sivitas hospitalia bisa melakukan BHD. Kalau misalnya di luar rumah sakit Jiwa Gracia, tadi kita lihat yang pertama kali harus kita perhatikan ya, yaitu pastikan keamanan kita, keamanan korban, dan keamanan lingkungan. Kalau misalnya kita tidak yakin akan bisa memberikan pertolongan yang aman, baik pada diri kita, korban atau lingkungan, berarti kita bisa tidak melakukan. Atau kalau misalnya sudah ada orang lain yang melakukan BHD ya. Jadi kita bisa tidak melakukan. Tapi kalau misalnya dalam lingkungan rumah sakit Jiwa Gracia diharapkan semuanya bisa melakukan. Jadi pada kesempatan kali ini kita merefresh kembali tentang materinya, nanti akan diikuti dengan praktek satu persatu tahapan-tahapan melakukan BHD. Jadi insya Allah semuanya bisa melakukan ya setelah ini. Terima kasih. Boleh menambahkan, Dokter? Baik. Ya. Pak Kausar bisa langsung menambahkan. Terima kasih tadi penjelasannya. Kalau kaitan dengan kondisi pasien, misalnya kondisi yang tidak bisa, yang pingsan tadi, misalnya dia di kepala ada pendarahan atau mungkin ada luka apa, itu maksud saya juga bisa diterangkan juga. Misalnya kondisi pasiennya itu yang tidak sadar itu mungkin ada luka tambahan atau mungkin luka apa-apa, mungkin kalau kita melakukan tindakan tersebut nanti malah menambah parah yang pingsan itu. Maksud saya juga bisa dijelaskan tentang kondisi pasien yang tidak bisa kita bantu dengan BHD tersebut. Terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya secara umum memang BHD kan bisa dilakukan baik tenaga medis atau non medis. Tapi kalau misalnya kita tidak kalau misalnya dalam posisi non medis kita tidak yakin untuk melakukan bantuan, tidak membantu nggak apa-apa. Gitu. Jadi tadi ya, yang pertama kali adalah keamanan. Nah, keamanan itu aman korban, kita, dan lingkungan. Kalau misalnya kita mau menolong tapi ragu-ragu, tidak dilakukan saja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya settingannya itu di luar rumah sakit Jiwa Gracia, kalau misalnya di dalam rumah sakit Jiwa Gracia, kita harus bisa melakukan semuanya. Terus kalau yang di luar, bagaimana kita, tentu kalau misalnya ada korban yang memerlukan pertolongan, misalnya ada kecelakaan seperti itu, tapi kita lihat lukanya tampak berat, kita bisa membantu dengan menghubungi ke PSC ya 119 atau kita menghubungi untuk polsek atau pos polisi terdekat untuk penanganan lebih lanjutnya. Gitu Pak Kausar. Baik, sudah begitu jelas Pak Kausar? Iya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Wisma Arjuna lagi. Kalau di kampung ditemukan pasien jatuh sudah di tempat aman dengan tidak ada sadar, tidak bernafas.
Kapan langsung di RJP dan kapan tidak diberikan RJP? Monggo Dokter Sita bisa menjelaskan? Nah, kalau misalnya seperti ini tergantung ya, ketika tidak sadar, tidak ada nafasnya itu kita lihat dengan mata kepala sendiri atau tidak, apakah ada orang yang menyaksikan atau enggak. Kalau misalnya biasanya kalau misalnya di kampung ada seseorang ya, ada pasien yang tiba-tiba jatuh, biasanya orang yang di dekatnya akan langsung menghubungin orang lain untuk yang bisa untuk melakukan bantuan hidup dasar. Jadi kalau misalnya kita cek memang tidak sadar, tidak ada nadi, ya kita lakukan RJP nggak apa-apa. Kecuali kita tidak melihat secara langsung, ternyata itu misalnya posisinya seorang warga tinggal sendirian dari pagi, yang biasanya pagi keluar rumah, sholat subuh tapi tidak keluar, terus baru diketahui misalnya siang atau sorenya ternyata tidak sadarkan diri di dalam rumah, kita lihat tanda-tanda, apakah ada tanda-tanda kematian, misalnya adakah kaku mayat, ataukah ada kebiruan ya, ada kebiruan di bagian tubuh bagian bawah, seperti itu. Baik, terima kasih. Ada tambahan? Ya, jadi kalau misalnya memang tidak kita lihat untuk proses tidak sadarnya, dan itu tadi ada tanda-tanda kekakuan mayat atau kebiruan lebam mayat, ya kita bisa tidak melakukan RJP seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Ahmad yang ditujukan kepada Pak Iwan. Kapan saatnya mengaktifkan kotret? Apakah bila ada api langsung aktifkan kotret atau tim kotret unit terdekat berusaha mematikan api dulu? Monggo, Pak Iwan. Nggih, matur nuwun. Jadi dalam sistem kebakaran kita, ini bagi semuanya bahwa jika melihat api segera saja panggil bantuan. Jadi langsung saja aktifkan kotret karena kita tidak tahu apinya itu nanti akan membesar atau tidak. Jadi semakin cepat semakin baik. Misalnya sudah bisa dipadamkan pun itu akan lebih bagus. Nah, seandainya nanti menunggu apinya padam tapi tidak padam, itu akan lebih berbahaya lagi. Sehingga kalau melihat api langsung saja aktifkan kotret. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tiwan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ditujukan untuk Dr. Sita. Jika yang tidak sadar adalah pasien anak-anak, untuk RJP-nya apakah sama dengan orang dewasa untuk RJP-nya? Monggo, Dr. Sita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dr. Sita, apakah... Baik, ini ada pertanyaan yang ditujukan untuk Dr. Sita dari Bu Indarti. Jika yang tidak sadar adalah pasien anak-anak, untuk RJP-nya apakah sama dengan orang dewasa? Ya, terima kasih Bu Indarti atas pertanyaannya. Kalau pada anak-anak, kita agak lebih berbeda ya Bu ya. Jadi kalau misalnya pada pasien anak itu kan lebih pasien anak itu
lebih peka terhadap kekurangan oksigen. Ya, jadi memang perlu penanganan BHD yang agak berbeda dengan pasien dewasa. Kalau pada pasien dewasa itu tadi kita lakukan kompresinya 30 kali kompresi diikuti 2 kali bantuan nafas. Tapi kalau misalnya pada pasien anak ini kita lihat dari jumlah penolongnya ya. Jadi kalau misalnya satu penolong nanti akan kita mulai siklus 30 kali kompresi diikuti 2 kali bantuan nafas. Tapi kalau misalnya nanti akan ada 2 penolong, kita lakukan 15 kali kompresi diikuti 2 kali bantuan nafas. Gitu. Terus untuk cara kompresinya pun berbeda tergantung usia dari anak. Jadi nanti untuk bayi, untuk anak usia remaja, mungkin kalau misalnya usia remaja sampai dewasa, remaja mungkin bisa kita lakukan seperti dewasa ya, tergantung ukuran tubuh dari anak tersebut. Jadi lebih kompleks sih. Gitu. Ini untuk sementara tidak saya jelaskan ya untuk BHD anak karena memang di Rumah Sakit Jiwa Gracia sendiri kan untuk pasien anak kan juga masih belum ada. Jadi kalau misalnya memang ada pasien anak atau bayi, selanjutnya nanti kita bisa merefresh kembali mengenai bantuan hidup dasar pada anak. Tapi minimal ketika kita bisa ada korban atau pasien dewasa, kita sudah bisa dengan lancar melakukan BHD. Baik, saya rasa cukup. Kemudian ada pertanyaan lain yang ditujukan lagi untuk Dr. Sita, yaitu pertanyaan dari Pak Dodi Wahyu. Izin bertanya Dr. Sita, kalau settingnya kita diuji super surveyor untuk BHD, kita tetap kompresi terus atau kompresi plus ventilasi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Dodi. Setahu saya sampai saat ini SPO kita masih menggunakan kompresi plus ventilasi. Jadi sampai saat ini ya nanti kalau misalnya di depan surveyor nanti lakukan kompresi diikuti ventilasi seperti itu. Baik, cukup jelas saya rasa. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan kepada dua narasumber kita pada pagi hari ini? Bisa disampaikan di kolom chat ataupun langsung disampaikan kepada dua narasumber yang bersangkutan. Baik, tidak ada Bapak Ibu? Baik, ada pertanyaan kembali dari Pak Yonek Panji. Mau tanya, kalau di pelayanan tumbuh kembang anak, ada pasien anak yang pingsan bagaimana? Saya rasa ditujukan untuk Dr. Sita. Monggo bisa langsung menjawab. Nanti kalau untuk beberapa tempat pelayanan yang mungkin ada pasien anaknya, ketika praktek nanti akan kami bersama untuk berlatih tentang BHD tentang anak ya. Nanti tetap dilakukan BHD. Jadi kalau misalnya yang anak ini agak lebih panjang sih. Jadi bagaimana jika ada nanti satu penolong, ada dua penolong, kemudian karena perlu
cek nadinya ya. Jadi kalau misalnya pada dewasa begitu tidak ada nadi kita lakukan RJP ya. Tapi kalau misalnya pada anak misal sudah ada nadi, maka kita akan misalnya ada nadi tapi nafasnya tidak normal, berarti kita lakukan bantuan nafas, tapi kita juga kalau misalnya kurang dari 60 kali per menit, maka akan dilakukan RJP. Nah, pengukuran-pengukuran seperti itu yang perlu dipelajari nanti ketika praktek untuk beberapa bagian yang memang ada pelayanan ke anak, nanti mungkin bisa kita pelajari lebih dalam tentang itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan karena waktu kita masih cukup. Ada pertanyaan lagi dari Bu Ida Rawat Jalan. Izin bertanya, untuk di klinis spesialis anak, jika suatu saat ada yang membutuhkan BAD, bagaimana teknik BAD-nya terutama untuk pasien bayi dan anak? Terima kasih. Baik. Ini mungkin agak sama dengan pertanyaan Mas Yonek. Kalau misalnya saya jelaskan di sini nanti takutnya pada bingung karena terlalu panjang. Nah, ya jadi untuk sementara BHD-nya ini dewasa. Nanti kalau misalnya ada yang untuk anak kita pelajari ketika praktik, nggih, gitu. Baik. Baik, saya rasa cukup untuk pertanyaan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, masih ada waktu untuk bertanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung kepada narasumber ataupun menulis di kolom chat. Baik. Baik, tidak ada pertanyaan. Baik, saya rasa untuk pertanyaan yang diberikan kepada dua narasumber di sesi diskusi atau tanya jawab ini saya rasa sudah cukup. Tidak ada pertanyaan lagi yang disampaikan kepada kedua narasumber. Untuk jadwal praktek pelatihan bantuan hidup dasar dan penanggulangan kebakaran, praktek dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan Kamis, tanggal 18 sampai dengan 21 Juli tahun 2022, dengan pilihan jam sebagai berikut. Jam 9 sampai dengan 11, lokasi di Pendopo, Bapak Ibu dapat melaksanakan praktek APAR. Kemudian jam 8 sampai dengan 11, lokasi gedung Diklat lantai 1, Bapak Ibu dapat melaksanakan. Kemudian jam 12 sampai dengan jam 3 di gedung Diklat lantai 1, Bapak Ibu dapat melakukan praktek APAR. Kemudian untuk jam 14.00 sampai dengan 14.30 di gedung Diklat lantai 1, Bapak Ibu dapat melaksanakan praktek APAR. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Saya rasa untuk pengisian post-test sudah cukup, dan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar hadir dan sertifikat, bisa mengisi di link yang sudah dicantumkan, dan apabila terjadi error ataupun email baru masuk, bisa langsung datang ke Diklat, nanti akan kami bantu untuk proses selanjutnya, seperti itu. Dan jangan lupa, untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti praktek dengan jadwal yang sudah disampaikan di awal tadi. Sebagai penutup, saya Helmi Romzilikam yang memandu jalannya acara dari pagi hingga siang hari ini. Jika banyak salah ucapan dan perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Helmi. Izin keluar. Oke, Pak.